Oke ya guys ya, jadi kita kembali lagi ke Yesaya 6 tadi ya. Kalau kita lihat di sini masih tentang batu ya. Jadi masih berharap, tetapi seorang ya, ini di tangannya ada bara ya. Jadi ini mau disama-samakan dengan Hajar Aswad. Jadi ini kesalahan kalau memang ajaran kopian ya seperti ini. Kita buka di Sahih Sunan Tirmizi 803. Jadi ini Rasulullah yang bersabda ya. Ya. Jadi kalau mau cari-cari remis ini berat nih. Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa anak-anak Adam. Sejak kapan yang tadi di bawah serafim ini putih? Nabimu mengatakan kalau memang apakah dia salah informasi dengan yang tadi you mau sampaikan? Supaya mau disama-samakan bahwa Hajar Aswad ini memang dari dulu kayak batu hitam arang. Kan gak gitu. Nabimu sendiri sudah mengatakan, ini Sunan Tirmizi ya 803 teman-teman. Ya, Hajar Aswad itu turun dari surga, warna lebih putih susu dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa. Karena gara-gara katanya menghapus dosa umat-umat muslim yang setiap kali datang untuk menghapus dosa, cium. Ya, akhirnya jadi hitam. Jadi jangan disama-samakan dengan yang tadi dikatakan, ini sudah jelas. Ini adalah ujian batu bara, batu yang sangat panas kepada Nabi Yesaya. Memang hal seperti itu ketika waktu ada ujian dan Yesaya percaya kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah dia menginginkan. Oke, dia percaya, maka dia diutus dan dia dihapus dosanya. Itulah yang namanya ujian. Bukan coal, ini adalah yang namanya ini. Bukan kayak Tirmizi 803 tadi, tidak pernah ada ini namanya coal, yang namanya ini bukan coal ini. Ini Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa. Makanya Nabi pertegas lagi, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa habisnya. Makanya Nabi itu nggak pernah berbuat dosa. Kenapa dikatakan maksum? Karena setiap kali buat dosa datang cium batu, habis. Setelah bikin dosa, ngekil apa segala macam, nyerang, ngambil harta orang, cium batu lagi, hapus dosa lagi. Kan seperti itu cara mainnya Nabi. Karena dia mengatakan untuk kepentingannya dia. Karena Nabi tahu dari mana? Dari batu. Karena akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Artinya sebelum dia jadi Nabi aja dia udah tahu bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Dan dia mengatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Mana tadi nih dalilnya? Ya. Jadi hanya ada Tuhan di negeri Mekah, itu batu. Sekali lagi ya, Muhammad itu nggak diterima oleh orang bangsa-bangsa Yahudi. Sebelumnya kan kenapa dipindahkan dari Al-Aqsa ke yang namanya negeri Mekah? Karena dia tidak dapat pengakuan dari bangsa Yahudi, karena dia memakan yang namanya unta. Ketika waktu dia dilihat oleh bangsa Yahudi, ternyata lu makan unta, mereka nggak percaya karena di dalam kitab Taurat itu selain nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta, tapi Muhammad memakannya. Makanya dia pindahkan segera, bernegosiasi dengan yang namanya bangsa Quraisy supaya bisa nih, gua masuk nih, biarlah ini di tempat dijadikan tempat sujud. Makanya di dalam Quran tadi ku minta, di mana kalian disuruh untuk bersujud kepada yang namanya batu di Mekah ini. Yang seperti Muhammad katakan, kalau bukan menyembah Tuhan di negeri Mekah itu yang mana? Nah, itulah yang namanya pagan. Sekali lagi ya, kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh mahasiswa UGM pasca sarjana ya. Istilah paganisme untuk merujuk pada praktek tradisi penyembah berhala dalam sejarah. Nah, istilah ini lazim digunakan oleh komunitas Kristen yang menemukan ajaran-ajaran berhala Romawi. Jadi kalau dia ngomong bahwa kita ada mengadopsi, kita membedakan yang beriman dengan benar dan tradisi para dewa, pemuja dewa-dewa batu. Jadi gitu teman-teman.
Kristen yang menemukan bahwa perbedaan antara pagan dan kekristenan. Ya, saya kira demikian jawabannya karena nanti ini udah closing ya. Silakan. Oke, kita closing ya. Oke. Berarti match terakhir. Karena keburu tadi telat live ya tadi Bang ya. Oke, sorry. Ya, silakan aja. Oke teman-teman sekalian ya, kalau seandainya nih ada Gubernur Aceh ngomong, Prabowo sebagai Presiden Aceh saat ini, wah batal dia jadi Presiden Indonesia. Jadi kebetulan nih Gubernur lagi ingatin soal Presiden kan, ngomong Prabowo sebagai Presiden ya di negeri Aceh ini, kalian harus taat. Wah nggak jadi dia Presiden di Indonesia. Nggak jadi. Itu pikiran dia, ya kan? Pikiran dia kan gitu ya. Nah, tapi kalau pikiran kita paham, oh ini kalimat yang mengindikasikan penyebutan kepada sesuatu yang khusus tapi bermakna umum. Kita paham soal itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Closingnya gini, teman-teman, bahwa kita adalah ajaran yang mengembalikan manusia daripada Al-Baqarah ke An-Nas, daripada kebinatangan menjadi manusia. Manusia itu apa? Saat menggunakan akal. Kita melihat paganisme saat mereka menyembah berhala. Ketika Nabi Musa ya, setelah selesai menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, mereka tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau tidak membuat berhala?" Ya, disebutkan dalam Al-A'raf, "Kenapa engkau tidak membuat berhala sama seperti mereka telah membuat, agar Tuhan bisa bermediasi ke dalamnya?" Nabi Musa, sungguh kalian orang-orang yang bodoh. Lalu bagaimana? Berhala adalah lemah. Tuhan maha kuat. Kuat dan lemah bersatu dalam satu waktu itu ditolakkan dalam akal. Tapi Islam mengajarkan bahwa yang namanya kuat tetap kuat. Karena gini, manusia tanpa agama, Tuhan itu apa? Kuat. Oke? Ketika manusia tanpa agama dan memahami Tuhan, apa itu Tuhan? Kuat. Maka apapun yang tidak kuat mereka tolakkan. Tapi setelah mereka beragama, mereka rentan menyatukan dua kontradiksi dalam satu waktu. Misalnya gini, ini gerak dan diam. Tidak mungkin pada satu waktu ini gerak dan ini diam. Nggak mungkin. Tapi begitu juga teofani terhadap sesuatu. Kita melihat berhala maha lemah. Tapi mereka bilang, kuat. Dia Tuhan. Dia Lata. Dia Uzza. Dia Hubal. Sembah dia. Oh, ujung-ujungnya apa? Yang tadinya di otaknya terafirmasi Tuhan kuat menjadi lemah. Dan mereka pahami, oh lemah dan kuat bisa bersatu dalam satu waktu. Tapi Al-Quran mengeluarkan bahwa yang namanya manusia paham Tuhan, maka berpaham Tuhan selalunya kuat, maka terbantahkan maha lemah. Sekarang kita melihat daripada narasi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu, teman-teman, datang hanya mengklarifikasi ajaran awal yang telah diselewengkan. Apa yang menjadi penyelewengan? Kita melihat seperti tadi, masih coal tadi ya. Kita masuk berarti Yesaya Bible luar negeri, karena Bible luar negeri salah nih. Yesaya 66 ini salah nih ya. Oke, Yesaya 66 ini salah teman-teman. Yang di luar negeri ya, yang benar cuma Bible LAI. Oke, Bible di luar negeri salah. Jelas ya. Yang ini salah nih, yang aku kasih nampak ini lagi salah. Karena arti coal ini batu bara, dan batu bara ini batu hitam. Masalahnya yang ku kejar bukan batunya. Yang ku kejar ini batu, mau bara api kayak mau apapun kayak nyentuh bibir juga namanya. Ketika telah cium juga, salahmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Masalahnya ada ampun dosa juga. Menunjukkan apa? Bahwa Islam itu tidak pernah berbohong dalam ajarannya. Bahwa ajaran Islam itu, ingat teman-teman, ini kesimpulan terakhir, bahwa seperti hukum tawaf. Tawaf itu sudah lama dilakukan, termasuk dalam kitab mereka kita dapati di dalam Mazmur bahwa mengelilingi. Setelah kemudian diselewengkan tawaf ini dengan mentawafkan berhala mereka. Lalu kemudian di era Rasulullah, tawaf ini diubah kembali untuk ikut ajaran yang sebenarnya. Bahwa kita lihat di hati umat muslim ketika mentawafkan Ka'bah, satupun orang muslim itu nggak ada yang meyakini, oh ini Tuhanku, kagak ada. Satupun muslim nggak ada yang meyakini. Bahkan murtad mengakui bahwa itu Ka'bah itu Tuhan. Seperti cara berpikir yang saya bilang tadi, itu Ka'bah ambil pindahin ke Monas. Kagak ada yang ada Monas. Karena dalilnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadaplah kamu kepada Masjidil Haram. Ya Allah, kalau dipindahin batunya ke Monas, hadap Masjidil Haram. Ya Allah, tapi batunya hapus dosa, hadap ke sana. Untuk menunjukkan apa? Itu hanya masalahmu. Maka kesimpulan terakhir daripada saya, kata guru saya,
cara mengapresiasikan orang gila yaitu mengiyakan apa yang menjadi masalah untuknya. Maka saya bilang, iya bang, kami nyembah batu, tapi janji suatu saat sembuh ya. Suatu saat sembuh ya, janji ya. Malah diobati ya, janji ya. Karena itu masalah Anda. Karena buktinya setelah Anda pindahkan batu ke Monas, kami nggak ada yang hadap Monas. Jadi itu masalah siapa? Masalah Anda. Oh, Anda masih ngotot. Janji ya, nanti suatu saat sembuh ya, janji ya, sembuh. Sembuh ya, janji ya. Iya ya, kami nyembah batu. Sembuh ya, tapi ya nanti ya, janji ya. Itu cara dibalik sesuatu yang diinginkan gitu. Lanjut, silakan. Baik ya. Ini teman-teman semua ya, karena ini udah kita cepat aja, dan memang saya kira juga tentang penyempurna pagan ini teman-teman juga udah ngerti lah ya. Orang Kristen yang menemukan arti paganisme, ya segala sesuatu itu di luar dari yang namanya kekristenan. Mereka sendiri yang mencoba mencari tahu, dan mereka sendiri yang mengenal arti pagan itu orang Kristen yang menyatakannya. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh mahasiswa pasca sarjana UGM ya, dari studi budayanya ya dan agama. Jadi saya juga nggak akan nyenggol-nyenggol yang lain lah teman-teman ya, karena apapun yang kita katakan ya, dari awal orang Kristen itu tetap percaya diri dengan kitabnya, nggak biasa mau disama-samakan ya. Tentang Yesaya tadi sudah sangat jelas saya sebutkan di situ, dan sudah kasih perbedaan. Jangan sampai kita itu ngomong dengan batu, jangan sampai hal-hal yang namanya batu-batu itu, karena Tuhan dalam 10 perintah Allah sudah katakan seperti itu. Dan ini ya, mereka juga yang biasa membenci Paulus, orang-orang yang membenci Paulus, itu juga pasti yang namanya suka dengan sembah berhala. Tadi masih nyinggung-nyinggung tentang Paulus ya. Dan ini yang terakhir ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Paulus bilang apa? Jangan sesat. Manusia yang tukang cabul, yang tukang yang namanya ngajarin mitos-mitos kawin sama bocil, mitos-mitos yang namanya cebo pakai 3 batu, kencing harus jongkok, itu mitos-mitos. Dengan yang dilakukan adalah penyembah berhala. Menyembah berhala itu mitos-mitos teman-teman. Jangan lu mutar-mutar, ini itu ritual-ritual pagan teman-teman. Yang dilakukan seperti yang pagan-pagan lakukan, yaitu dengan melakukan hal seperti itu. Makanya tidak ada dalam ajaran kekristenan untuk lu duduk, kencing harus duduk, masuk toilet dengan tangan kanan, tangan kiri, kaki tengah, nggak ada. Ya sekali lagi ini kita bacakan. Orang-orang yang membenci Paulus pasti antitesis dengan yang Paulus katakan. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, ya pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Di sini Paulus mengatakan penyembah berhala itu sesat, ya poinnya ya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kekristenan, Kristen tidak pernah mengajarkan hal-hal yang namanya sembah berhala. Jadi sangat di situ jelas dikatakan bahwa orang Kristen itu tahu pagan itu seperti apa. Ya, makanya disampaikan di sini teman-teman, kita orang Kristen tidak mengenal yang namanya ritual-ritual. Ya, lu harus kencing, jongkok, itu ritual, mitos-mitos, budaya-budaya dari yang namanya sebelum-sebelumnya. Orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran, karena di dalam surga kami itu ingin, Tuhan tuh ingin kita hidup tuh seperti di surga. Ya. Jadi kalau ritual-ritual pagan itu ya contohnya lu masuk toilet dengan kaki kanan. Ya, saya nggak ngomong yang lain, tetapi itu namanya ritual teman-teman. Ya, lu kencing harus jongkok, lu minum nggak boleh bernafas, lu nggak boleh yang namanya cebok pakai yang namanya kotoran tulang. Itu namanya ritual teman-teman. Itu namanya berhala teman-teman. Makanya saya sampaikan di sini sebagai orang Kristen. Kami tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus karena itulah ajaran kebenaran. Kebenaran. Ya, bukan yang namanya ajaran yang berasal dari paganisme atau penyembahan terhadap ritual, budaya. Ya. Tuhan itu datang kepada kita semua untuk menyatakan kasih-Nya karena Tuhan kita itu Tuhan yang nyata. Dia datang karena Dia melayani kita dahulu sebelum kita melayani Dia.
Dia datang karena dia mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi dia. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang tahu bagaimana hati kita. Makanya dia bilang bahwa kita akan dikucilkan, kita akan dibunuh, kita tetap bersandar padanya. Karena itulah Tuhan yang nyata. Tuhan dengan perbuatan yang nyata, bukan Tuhan yang ngemis-ngemis minta disembah, tetapi tidak ada feedbacknya. Malah menyuruh untuk menyembah suatu hal yang namanya ritual. Tuhan kami nggak gitu. Ya, karena Tuhan melihat hati manusia, bukan melihat apa yang ada di depan mata. Makanya kita sampaikan kepada orang Kristen, kita tetap berpegang teguh bahwa kita berbeda dengan yang lain, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah, anak-anak Allah. Makanya kita belajar dengan benar, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sekian ya, saya kira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendukung. Ya, thank you buat semuanya yang udah selalu support dan mendoakan. Thank you Bang atas waktunya ya. Thank you, makasih banyak. Ya, thank you. Kasih Bang. Yo. Oke, bagaimana putusinnya? Aku nggak ngerti. Coba diputusin, aku nggak ngerti. Gimana? Ya, ntar ya. Oke ya. Thank you. Gitu dia teman-teman ya, sekalian ya. Oke, sebelum aku sholat, ini kesimpulan terakhir. Ini ilmu Al-Quran. Kalian harus tahu, Al-Quran itu turun bukan gak ada fungsinya. Fungsi daripada Al-Quran cuma satu, klarifikasi apa yang terjadi di belakang. Sekarang seperti ajaran tawaf. Tawaf itu kalian gak bisa pungkiri, pagan Quraisy juga mentawafkan berhalanya. Tapi masalahnya, tawaf itu pertama dalam hadis Rasulullah diceritakan bahwa Rasulullah diceritakan oleh Jibril bahwa ajaran tawaf ini pertama kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka yang tidak setuju dengan ajaran Nabi Ibrahim, mereka mentawafkan berhalanya untuk menyamarkan ajaran yang turun kepada Nabi Ibrahim. Mana buktinya? Apakah Islam berbicara sendiri? Kita melihat di dalam kitab mereka, di dalam Mazmur 26 ayat 6, apa dikatakan? Aku membasuh tanganku yang kita sebut dengan wudu, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Ada ajaran tawaf untuk menunjukkan apa? Bahwa kalau memang tawaf ini mau dibantah karena Quraisy juga ini, kenapa di kitab mereka ada? Itu satu. Walau kalian mau bersembunyi bagaimanapun, batu bara dia bilang tadi, jelas-jelas batu tadi yang disebutkan koal itu batu hitam. Yang kita kejar bukan batunya sebenarnya, menghapus dosanya. Kenapa ada menghapus dosanya? Itu satu. Kenapa ada mengampuni kesalahan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa era yang sebenarnya teman-teman, Islam ini berbicara tentang ajaran sudah benar, yang tidak setuju menyelewengkan, bahkan mengelabui dengan mengikuti titus yang ada, tapi menyembah sesuatu yang tak diperintahkan. Karena Rasulullah sendiri yang ngomong tadi, maminan nabiyya ba'asahu qabli. Karena kata Rasulullah, semua rasul sebelumnya ya, itu sama sepertiku. Apa sama sepertiku? Punya umat, punya sahabat, punya murid. Ya'khudhuna bisunnah, yang mengikuti aku, yang menjalani perintah daripada Allah. Fa innahu takhluf, akan ada nanti golongan-golongan yang kemudian akan menyelewengkan hal tersebut. Mana buktinya? Makanya jangan kalian heran, di perjanjian lama itu ada yang berkata, Musa berkata, nabi-nabi dan pemimpi-pemimpi itu harus dihukum mati. Menunjukkan apa? Setiap nabi sebelum meninggal mewanti-wanti untuk menjaga ajarannya jangan disesatkan. Lalu kemudian Isa, setelah kemudian Isa juga memperingati, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan menyesatkanmu. Setelahnya Nabi Muhammad mengatakan, apa dikatakan oleh Nabi Muhammad? Bahwa nabi sebelumku, mereka itu setelah kematiannya diselewengkan. Era Islam sama. Apa yang terjadi? Lahirlah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang dikarang-karang dengan tujuan menghancurkan Islam. Namun bedanya ketika Allah mengatakan ini ajaran yang akan kujaga, Allah menitipkan orang-orang yang pintar, yang punya effort lebih dan menjaga ajaran tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa, coba kita lihat ya, gak usah jauh. Coba kita lihat perayaan Quraisy namanya Najran dan Nairus. Ya, ingat, perayaan Quraisy ada dua, Nairus dan Marjaan. Nairus dan Marjaan ini adalah perayaan yang mereka gunakan, yaitu memerah susu domba, dan mereka siramkan di atas patung Hubal, Lata dan Uzza, di atas patung tersebut.
Dan itu adalah merupakan kesenangan mereka. Sekarang pikirkan, setelah berabad-abad mereka tawaf, setelah berabad-abad mereka merayakan 2 hari raya besar mereka dengan cara yang sangat keji. Apa salah satunya? Mengambil darah domba, membuangkan di atas patung. Selanjutnya mereka menggilir anak panah untuk mereka melakukan perang sesamanya mereka dan saling bunuh-bunuhan. Maka Allah, karena itu yang mereka senangi, Allah gantikan Nairus dan Marjaan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Allah ubah yang ada di dalamnya. Saat mereka bunuh-bunuhan, Allah ubah menjadi salam-salaman untuk menunjukkan apa? Itulah Allah. Ketika ini penting bagi umatnya dan mereka suka terhadap perayaan, Allah ganti Nairus dan Marjaan yang tadinya keji kepada Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi lebih baik. Untuk menunjukkan apa? Semuanya sama. Mau di era awal bahwa rasul-rasul sekarang gini, boleh Islam ini salah. Kalau Islam ini ngomong sendiri itu boleh. Boleh, misalnya tawaf. Ya. Islam ini melakukan tawaf. Jangan ada di kitab kalian masalah mengelilingi mesbah satupun, jangan ada. Oke. Yang kedua, enggak, ini ilmu Hakimoto, bukan klarifikasi. Yang kedua, kalau seandainya cium batu hapus dosa, ya, Hajar Aswad, jangan ada di kitab kalian makhluk surgawi yang bawa batu juga warna hitam, jangan ada. Karena ini akan mendukung Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran klarifikasi, ngasih tahu ini tujuan datangku. Ajaran yang telah sama, Titusnya kalian copy, setelah itu kemudian kalian tiru, hingga kemudian kalian ubah, maka Al-Quran datang ngasih tahu yang sebenarnya. Gitu. Selesai. Oke, teman-teman sekalian, siap maghrib kita live lagi. Kemudian kita bakal tutup live ini. Jazakallah. Makasih ya semuanya udah dukung-dukung. Jazakallah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.